Oh, di Malaysia ya? Kan stay di Malaysia ya? Berarti anak-anak sekolah di Malaysia. Soalnya kamu lagi di rumah sendiri ternyata. Enggak, bukan rumah aku nih, rumahnya Pak Haji Roja. Ya kayaknya mau di sana aja lah. Ya paling kamu yang mobile ke sana kemari aja. Repot juga ya kalau misalnya pindah-pindah gitu juga kan. Karena emang gue udah nikah kak. No komen. Sama siapa? Sama siapa kak cantik? Jeng saha. Wah, ujang. Masih ada separuh hatiku. Kok aku nggak diundang? Undang ke mana? Mikir loh. Undang acara sunatan. Masih menyimpannya. Kau pernah melupakannya. Icambi. Maafkan kata yang tak terucap. Thank you Bang Parta. Hapus juga. Karena banjir kan sekarang di Surabaya tuh. Kemarin beberapa kali aku juga ketemu di room. Kamu belum bang. Iya, di Surabaya udah pindah kan dia. Kerjanya udah pindah di sana, paling sesekali balik Jakarta aja deh. Ku harap engkau. Emang kadang nggak tahu. Aku nggak tahu kabar dia malah. Aku sih waktu itu sih terakhir dengar Bang Fas. Terakhir dengarnya sih gitu ya. Gue pindah ke ini mau ke Surabaya. Terus kemarin ngabarin, mau besok gue mau ke Pejaten kata gitu. Ya, gue mau colong sih bang, gitu kan. Terus emang abang udah di Jakarta lagi? Iya lagi di ini. Terus udah nggak Surabaya lagi, masih di mana? Ku hapus hitamku. Andai ku dapat memutar waktu. Sibuk ya? Iya kayaknya sibuk. Biarinlah biar cepat married ya. Request apa mas baby? Bang Fas. Kamunya sekarang tinggal di mana? Di masih tempat yang sama? Karena emosi. Nah belum nikah dia. Kayaknya sih belum ya. Well thank you Allah. Ucap akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Sini bang, TF ke aku juga nggak apa-apa tuh katanya tuh. Nanti tinggal dibalas DM-nya ya karena lumayan kan buat beli-beli seblak ya kak. Aku Pak Ijo. Halo Mas Pak Ijo. Seblak nggak tuh? Tapi ngomong-ngomong karena pernah makan itu nggak seblak? Astagfirullah. Masa
Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Wah bagus banget soalnya tahunnya kayaknya lebih bagus aku gitu. Mas Faijo apa kabarnya? Aku suka bikin, malah aku kan karena aku jualan loh sekarang. Kalau lagi mood sih, alhamdulillah. Mas Kimchi baik, sebaliknya alhamdulillah. Kamu juga baik abang. Oh mas jadi abang. Aku kemarin jualan apa? Kan aku kan masih kerja di tempat yang sebelumnya. Nah, karena kan di sana emang banyak kan emang wanita pekerja, ibaratnya kayak PNS kan. Sekarang mungkin kan ada beberapa orang yang kayak sibuk untuk ngurusin anaknya, belum masak segala macamnya. Jadi aku jualan bumbu-bumbu dasar, bumbu-bumbu yang udah jadi. Kayak aku tuh bikin semua sendiri. Bumbu dasar putih untuk kayak numis, goreng-goreng nasi goreng, mie goreng, numis, bikin sop-sopan, kuah-kuah tuh bisa pakai itu. Kayak sop tahu pun bisa pakai itu, mie godok segala macam tuh bisa. Terus ada bumbu merah itu buat balado, buat sambelannya bisa. Itu udah ada rasanya juga. Bumbu pesmol cuma tinggal nyampurin air aja, nanti tinggal ikan digoreng, tambahin itu udah jadi. Atau buat kayak acar timun wortel, tahu kan pakai gitu-gitu. Bikin spicy wing, chicken katsu, salad pork bean, risol mayo, tapi untuk produksi sendiri sih kalau itu. Chili oil, sambal bawang, sambal cumi kan. Tapi capek. Jadi jadi lapar ya. Wah keren kamu, boy, sukses selalu, amin. Mas Kimchi, thank you for that. Masalahnya itu aku kan masih aktivitas kerja biasa gitu kan, jadi beberapa tuh banyak yang ini kan, yang aku bumbunya udah habis nih, kamu nggak bikin lagi, kapan bikinnya, kasih lebar, belum. Soalnya ini bikinnya mut-mutan. Asli beneran capek banget karena dari belanja ya, mengolah. Aku kan ke pasar pun belinya tuh bawang merah, bawang putih tuh yang udah kupas kan, karena kalau misalnya harus ngupas manual tuh udah kayak nggak sanggup tenaganya untuk itu gitu kan. Jadi aku belinya itu tinggal blender, ngeracik. Minyak aja tuh sekali beli tuh 2 liter itu buat sekali produksi doang. Nah semuanya kan aku masak sampai mateng dulu biar bisa awet kan. Terus aku packing di toples kecil gitu kan. Kamu jadi pengusaha sukses, jalannya di sini, amin. Yang penting halal memang. Aku sebenarnya ini lagi kayak nyoba pasar gitu loh. Apakah produk yang aku jual, yang aku buat itu cocok di lidah kebanyakan orang. Dan alhamdulillahnya orang banyak yang repeat order gitu, kayak aku udah habis misalnya bumbu ini dong, aku mau, kamu nggak bikin ini lagi, kamu nggak bikin ini lagi. Alhamdulillah sih, jadi kayak puas gitu kalau misalnya kita buat sesuatu untuk dijual dan orang yang, maksudnya konsumen itu merasa puas dan kayak pengen order balik tuh udah seneng banget buat aku beneran. Aku kerja di Jakarta, berarti enak bumbunya. Kalau enak kan selera, tapi alhamdulillah sih banyak yang repeat gitu, mau order lagi, mau udah tinggal dikit nih, kamu bikin lagi dong gitu. Ya walaupun nggak banyak tapi ya lumayan lah. Kalau untungnya aku juga nggak tahu ya untung apa nih. Kalau kata tanteku gini, kamu kalau jualan makanan itu dihitung, misalnya bahan yang kamu beli berapa, biasanya itu dijual itu 2 kali lipat dari yang modal kamu itu dibutuhkan. Cuma aku juga nggak terlalu ngitung ya, karena kan aku perintilannya belinya ntar ini segini, ntar segini, aku nggak ngitung. Pokoknya aku kayaknya kisaran aja, aku jual segini aja, segini. Ya aku belum ngerti untung atau enggak guys, kayaknya untung mungkin dikit kali, gak banyak. Nah kalau spicy wing itu beneran untung, karena soalnya kan aku tahu ya, kalau kita beli spicy wing yang, tahu nggak yang Fiesta spicy, pernah makan spicy wing yang Fiesta gitu nggak? Itu kan kalau kita beli yang setengah kilo aja tuh bisa 70 ribuan kan. Nah aku beli sayapnya doang aja itu
sayap di pasar gitu kan, yang sayapnya aja itu sekitar 40.000, tapi kan aku potong terus ada beberapa bagian yang aku buang kan, paling kalau misalnya dihitung itu dapatnya 800 gram. Nah aku bagi dua, aku bumbuin semuanya, aku jual per setengah kilonya itu 50.000. Nah kalau itu untung tuh lumayan, udah ketahuan untungnya. Kalau yang bumbu sama sekali kayaknya belum tahu deh untungnya. Set sih, harus pakai perhitungan, mau jangan ambil untung asal takutnya. Iya, aku soalnya gini loh, kayak sih mungkin rugi enggak ya, mungkin kalau untung sih,